Saya adalah lelaki yang punya anak 2 bersama istri saya. Jadi kalau ditanya bawa bapak, enggak kok. Saya seumuran kalian. Dahsyat weekend lagi nih seperti apa sih mengenang masa lalu Dahsyat? Sebenarnya seru banget. Saya baru masuk Dahsyat itu di tahun 2000, kayaknya 2010, zaman-zaman boyband awalnya. Terus akhirnya sempat jadi host juga, host magang juga. Dan sekarang saya hadir lagi bersama teman-teman. Ada hari ini juga, ada Claudia juga. Jadi sesuatu yang berbeda sih. Dan ini adalah rebirth dari Dahsyatnya musik gitu. Mudah-mudahan Dahsyatnya weekend nggak cuma ada di weekend doang, tapi ada setiap hari tentunya. Karena kan kembali lagi yang namanya musik itu tuh kan selalu berganti. Mungkin dulu kita dengernya apa, banyaklah musisi-musisi, sekarang banyak musisi-musisi indie kayak Bernadia. Nah kita juga pengen melihat mereka di TV gitu, bukan hanya di platform-platform digital gitu. Tapi berharap gak sih maksudnya bisa setiap hari dan juga maksudnya bisa seperti dulu lagi gitu Dahsyat? Kalau bisa setiap hari berharap banget, karena anak muda kan butuh yang namanya lagu-lagu galau kan, saya tahu itu. Dan yang pastinya ini tuh bisa menjadi comebacknya Dahsyat lagi bersama RCTI, di mana menciptakan banyak sekali keseruan bukan hanya dari musik, tapi juga dengan atraksi yang ada di panggung. Gimana cara kita bersosialisasi bersama penonton, sama musisi semuanya, sama bintang tamu itu sih. Karena mungkin sedikit flashback nih kan sempat posting juga transisi dari 2011 ke 2024 mungkin gak ada bedanya. Nah mungkin seperti apa sih menolak tua? Ya, bedanya adalah saya tidak pernah mau jadi tua. Buat saya umur saya stay close, udah stop di 22 gitu. Jadi dengan ada Dahsyat ini nih membuat aku tuh makin aware lagi. Oke, anak-anak sekarang tuh sukanya apa sih gitu. Lagu-lagu seperti apa, dandanan seperti apa, model yang seperti apa, atau cara berbicaranya seperti apa. Apalagi host-hostnya juga host-host Gen Z semua kan. Aku juga harus jadi Gen Z dong. Itu sih. Tapi stop di umur 22 mungkin ada kenangan apa sih di umur 22 atau pengen kayak gitu? Enggak sih sebenarnya, karena memang menolak tua aja, karena buat diriku sebenarnya kenangan tuh banyak banget ya, maksudnya cuman kenapa stop di 22, karena kita nggak pernah ngerasa kayak umurnya sekarang udah 37 gitu. Kayak buat gue tetap performa kok, gue tetap fit, gue tetap seru gitu. Itu sih lebih ke semangatnya. Style dari Katara tuh tiap tahunnya mungkin selalu berbeda atau gimana sih? Kalau ditanya setiap tahunnya selalu berbeda, pasti karena mengikuti apa yang jadi tren tahun itu. Kayak sekarang nih, sekarang zaman-zamannya pada pakai apa namanya luaran-luaran gitu, main warna. Atau enggak sekarang zaman-zamannya jersey, besok saya akan pakai jersey gitu. Jadi sekarang tuh tim-tim celana pendek seperti ini gitu, Bogo. Nah, kayak gini nih. Nih, saya pakai celana pendek. Walaupun dulu tuh pasti Kang Denny, Raffi Ahmad gitu selalu pakai kayak gini. Cuman akan ada yang berbeda, mulai dari tone warna, mulai dari kayak pemakaian aksesoris, bahkan cut rambut juga harus dibedain. Kalau ini stylenya namanya apa Kak? Ini OOTB. Jadi bukan OOTD tapi OOTB. Oh, oke, taruh Budiman. Tapi udah bapak anak kedua gitu Iya. nggak mau kelihatan kayak bapak-bapak atau gimana? Enggak lah. Saya adalah lelaki yang punya anak 2 bersama istri saya. Jadi kalau ditanya bawa bapak, enggak kok. Saya seumuran kalian. Cuman bedanya saya punya kebahagiaan 2 aja. 3 bahkan di rumah. Tapi Kak mungkin kemarin kan sempat meluangkan waktu habis Jumatan ajak jalan-jalan anak sepeda. Ya. Nah mungkin emang kembali suatu kegiatan rutin atau gimana sih Kak? Sebenarnya aku tuh tipikal tidak mau kehilangan waktu bersama anak. Jadi memori bersama keluarga tuh nggak cuma sama anak, sama istri juga. Jadi selama kita ada waktu untuk mereka, kenapa nggak kita manfaatin? Karena jangan sampai ketika kita punya waktu tapi merekanya udah nggak mau nih. Nah mumpung mereka lagi, ayah aku mau jalan-jalan. Ya udah mau jalan-jalan kemana? Tapi ini panas nak, nggak apa-apa. Yuk kita jalan-jalan biar dia tahu, oh ini rasanya panas. Selesai dari jalan-jalan dia akan baru berasa. Ayah panas, ya udah gitu. Jadi memang bonding itu tuh yang memang sangat aku pikirkan untuk anak-anak aku dan juga istri aku gitu. Karena balik lagi waktu itu kan semua tuh bisa kita beli, semua tuh bisa kita raih, cuman satu yang nggak bisa dibalikin, yaitu waktu. Hal simpel apa mungkin selain ngajak anak-anak naik sepeda yang dilakukan Katara untuk anak? Mandiin pagi, jadi biasanya tuh habis aku subuhan mereka tuh ada salah satu yang kebangun, entah itu Kaima atau itu Kalea, tergantung siapa yang mau diminta dimandiin sama ayah. Jadi kayak tadi pagi itu tuh Kaima yang paling kecil, dia minta dimandiin, aku mau sama ayah. Jadi sekarang anak kedua itu adalah anak ayah. Nah, ayah apa ayah, sampai kakaknya tuh iseng gitu. Jadi
Ya hal-hal kecil seperti itu, mandiin, suapin, terus apa lagi ya, even kayak ganti baju, ganti popok pun gue masih, kalau gue bisa lakuin ya gue lakuin sendiri. Tapi banyak bapak-bapak yang males gitu ngelakuin itu. Nah, kalau Kak Tara sendiri ini kan beda ya. Nah, mungkin apa sih yang memicu Kak Tara untuk mau melakukan itu? Karena gue tidak pernah mempunyai waktu bersama orang tua kali ya di zaman dulu ya. Jadi itu traumatik yang mau gue hilangkan di apa namanya, anak-anak gue. Jadi apa yang aku nggak dapetin dulu, stop, udah sampai di aku aja. Rasa itu tuh sampai di aku aja. Nah sekarang aku kayak balas dendam. Nih gue kasih lebih ya. Ini perhatian lebih nih yang dulu aku nggak pernah dapetin. Gitu. Supaya legasinya nanti ke bawah mereka tuh bisa oke memberikan perhatian yang lebih untuk anak-anak mereka juga gitu sih. Tapi sampai nggak sadar ya kalau anak-anak tuh ternyata udah tumbuh. Iya, si Kaimai sekarang udah 2 tahun, Kalea udah 6 tahun. Jadi nggak kerasa. Jadi makanya bener yang Ringo atau senior-senior bilang kayak, lu kalau bisa masih tidur sama anak, tidur aja tar sampai suatu waktu mereka nggak akan mau tidur lagi sama lu ntar. Gitu. Berarti Kak, mungkin ada goals gak sih dari Kak Tara dan kayak gitu untuk kedepannya untuk rumah tangga kalian seperti apa? Goalsnya yang pasti kita pengen jadi rumah tangga yang kembali lagi harmonis, yang rukun, walaupun banyak sekali cobaannya pasti ada gitu. Cuman gimana caranya kita juga bisa menyelesaikan, dan yang paling simpel tuh goalsnya semoga kita bersama aja sampai nanti, sampai jadi debu. Itu sih.